Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM T 2018-1222. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan pendidikannya di SMP Al-Amin Ambulu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 7 semester genap. Materi pokok sholat jamak dan qashar. Alokasi waktu 3x3 jam pelajaran. Pada poin A, kompetensi inti. K1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. K2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. K3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K4, mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, di sini untuk membuat atau menulis kompetensi inti, kita dapat melihatnya pada model silabus mata pelajaran sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Dipekerti. Nah, di sini sudah tercantum kompetensi inti, jadi kita langsung bisa menulisnya. Pada halaman 6 ya. Kompetensi inti kelas 7. Sini sudah ada 4 kompetensi inti, jadi kita bisa menulis dalam RPP. Untuk buat RPP. Yang selanjutnya pada poin kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.10, menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh, yaitu musafir, sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 2.10, menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan jamak qashar. 3.10, memahami ketentuan sholat jamak qashar. 4.10, mempraktikkan sholat jamak qashar. Nah, dalam kompetensi dasar ini kita bisa menulis atau membuatnya melalui silabus yang tadi. Nah, ini di sini juga sudah tercantum kompetensi dasar. Jadi kita bisa langsung menulisnya dalam RPP kita. Pada halaman bentar ya. Nah, ini ketentuan sholat jamak qashar 1.10 menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh musafir sebagai implementasi ketaatan beribadah. Dari sini kita sudah bisa langsung menulis ketentuan dasar dalam materi pokok ketentuan sholat jamak qashar dalam RPP. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. 1.10.1, mematuhi ketentuan sholat jamak qashar sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 1.10.2, menyenangi sholat jamak qashar sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 1.10.3, mengetahui sholat jamak qashar sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 2.10.1, menampilkan perilaku disiplin sebagai implementasi sholat jamak qashar.
2.10.2 memprakarsai perilaku disiplin sebagai implementasi sholat jamak qashar. 3.10.2 menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. 3.10.2 menjelaskan dasar hukum sholat jamak qashar. 3.10.3 menjelaskan hukum mendirikan sholat jamak qashar. 3.10.4 menjelaskan syarat hukum mendirikan sholat jamak qashar. 3.10.5 menjelaskan macam-macam cara melaksanakan sholat jamak qashar. 3.10.4 menjelaskan syarat hukum mendirikan sholat jamak qashar. 3.10.5 menjelaskan macam-macam cara melaksanakan sholat jamak qashar. 4.10.1 merumuskan prosedur pelaksanaan sholat jamak qashar. 4.10.2 mendemonstrasikan sholat jamak qashar. Dalam menulis indikator pencapaian kompetensi dalam RPP, ini dikembangkan dari kompetensi dasar yang disesuaikan dari karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam tata kerja operasional atau KKO yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan 1, setelah mengetahui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian sholat jamak qashar, menjelaskan pengertian sholat jamak. 2. Menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamak. 2. Mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak. 4. Menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak. 5. Mempraktekkan sholat jamak. Pada pertemuan kedua, menjelaskan pengertian sholat jamak, menjelaskan pengertian sholat qashar, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat qashar, mengklasifikasi sholat yang bisa diqashar, menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan qashar, mempraktekkan praktek sholat qashar. Pada pertemuan ketiga, menjelaskan pengertian sholat jamak qashar, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat jamak qashar, mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak dan diqashar, menyebutkan syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar, mempraktekkan sholat jamak qashar. Pada tujuan pembelajaran ini kita bisa melihatnya pada apa yang ingin kita tuju dalam selesai melakukan pembelajaran pada tiap pertemuan. Selanjutnya, materi pembelajaran. Pada poin A, sholat jamak qashar. Materinya yang pertama, pengertian sholat jamak qashar. Maksudnya pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Dalil nakli tentang sholat jamak, hadis Rasulullah yang artinya, apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasai. Materi yang selanjutnya, sholat yang boleh dijamak, yakni duhur dengan asyar, maghrib dengan isya. Syarat sah sholat jamak. Dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km atau 3 farsakh,
Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Perjalanan itu tidak bertujuan maksiat. Dalam keadaan ketakutan dan rasa khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Macam-macam sholat jamak, jamak takdim, jamak takhir. Praktek, cara melakukan sholat jamak yaitu seperti sholat wajib 5 waktu. Perbedaannya adalah pada niat dan penggabungan itu sendiri. Adapun niatnya secara prinsip adalah menyebutkan nama sholat yang digabungkan, misalnya duhur dengan asar dan jamak takdim. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalil nakli tentang sholat jamak qashar pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Sholat yang boleh diqashar yaitu hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Syarat sah sholat qashar sama dengan syarat sah pada sholat jamak. Sholat jamak qashar. Pengertian sholat jamak qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak atau digabung sekaligus diringkas. Niat sholat jamak qashar. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi. Pada metode pembelajaran ini saya pilih karena pada umur atau jenjang SMP mereka sudah bisa berdiskusi atau melakukan tanya jawab. Yang tentunya ceramah perlu karena untuk lebih memperjelas, dan demonstrasi. Yang selanjutnya, media pembelajaran. Yang saya gunakan gambar, poster peserta didik atau guru, multimedia interaktif, CD interaktif, atau video. Nah, tentu saja pada media pembelajaran ini saya pilih gambar atau poster karena akan lebih bisa langsung memberikan gambaran atau contoh dalam melakukan sholat jamak qashar. Yang selanjutnya, sumber belajar, pertama Al-Quran dan terjemahnya. Yang kedua, buku PAI dan Budi Pekerti PAI kelas 7 SMP, Kemendikbud terbitan 1 halaman 125 sampai 139. Yang ketiga, modul MGMP PAI kurikulum 2013. Yang keempat, internet. Nah, pada sumber belajar ini tentunya saya pilih untuk mempermudah atau memperjelas dalam memahami materi pokok sholat jamak qashar. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan 1, pendahuluan. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat pendek pilihan dengan lancar dan benar. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pemusatan perhatian dan pemotivasian mengilustrasikan. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi sholat jamak. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang dicapai. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi. Pada kegiatan inti ini mengamati dan memberi komentar, gambar atau tayangan berkaitan dengan sholat jamak, menyimak dan membaca penjelasan mengenai tata cara sholat jamak, membaca dalil nakli mengenai sholat jamak.
Yang berikutnya menanya. Dengan dimotivasi oleh guru, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan sholat jamak. Mengajukan pertanyaan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat jamak. Mencoba. Secara berkelompok mencari data dari berita atau informasi tentang ketentuan sholat jamak. Mendiskusikan tata cara sholat jamak. Mendiskusikan manfaat sholat jamak. Asosiasi. Membuat analisis tata cara sholat jamak. Membuat analisis syarat sholat jamak. Merumuskan manfaat sholat jamak. Komunikasi. Mendemonstrasikan praktek sholat jamak. Menyajikan paparan bagan tentang ketentuan sholat jamak. Memaparkan rumusan hikmah dan manfaat sholat jamak. Menanggapi pertanyaan dalam diskusi. Merumuskan kesimpulan. Dalam penutup ini, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan ini kegiatan pendahuluan membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama dipimpin oleh salah seorang pendidik, maksudnya salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat pendek pilihan dengan lancar dan benar. Memperlihatkan kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pemusatan perhatian dan pemotivasian. Mengilustrasikan. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan materi sholat jamak. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan hasil diskusi. Kegiatan inti mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang berkaitan dengan sholat qashar. Menyimak dan membaca penjelasan mengenai tata cara sholat qashar. Membaca dalil nakli mengenai sholat qashar. Menanyai. Dengan dimotivasi oleh guru, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan sholat qashar. Mengajukan pertanyaan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat qashar. Mencoba. Secara berkelompok mencari data dari berita atau informasi tentang ketentuan sholat qashar. Mendiskusikan tata cara sholat qashar. Asosiasi. Membuat analisis tata cara sholat qashar. Membuat analisis syarat sholat qashar. Merumuskan manfaat sholat qashar. Komunikasi. Mendemonstrasikan praktek sholat qashar. Menyajikan paparan bagan tentang ketentuan sholat qashar. Memaparkan rumusan hikmah dan manfaat sholat qashar. Menanggapi pertanyaan dalam diskusi. Penutup. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan ketiga ini, pendahuluan membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surat pendek pilihan dengan lancar dan benar. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pemusatan perhatian dan pemotivasian. Mengilustrasikan. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan sholat jamak. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang dicapai. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan hasil diskusi.
lanjut dengan kegiatan inti, mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang berkaitan dengan sholat jamak qashar, menyimak dan membaca penjelasan mengenai tata cara sholat jamak, membaca dalil naqli mengenai sholat jamak qashar, menanyai dengan dimotivasi oleh guru, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan sholat jamak qashar, mengajukan pertanyaan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar, mencoba secara berkelompok mencari data dari berita atau informasi tentang ketentuan sholat jamak qashar, mendiskusikan tata cara sholat jamak qashar, mendiskusikan manfaat sholat jamak qashar, asosiasi, membuat analisis tata cara sholat jamak qashar, membuat analisis syarat sholat jamak qashar, merumuskan manfaat sholat jamak qashar, komunikasi, mendemonstrasikan praktek sholat jamak qashar, menyajikan paparan bekan tentang ketentuan sholat jamak qashar, memaparkan rumusan hikmah dan manfaat sholat jamak qashar, menanggapi pertanyaan dalam diskusi, merumuskan kesimpulan. Penutup, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam penilaian proses, tempat pertama, aspek yang dinilai: keaktifan, keberanian, keseriusan, ketelitian. Dalam penilaian proses ini saya membuat dalam penilaian proses pengamatan, saya menilai aspek yang dinilai: keaktifan, kebenaran, keseriusan, ketelitian. Dengan ini saya bisa lebih mudah untuk menilai peserta didik dalam mencapai hasil pembelajaran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.